Pernahkah kamu menyadari mengapa banyak supir angkot menolak berhenti di depan bangunan ini saat malam hari, meski ada yang melambaikan tangan dari kegelapan? Perempatan Klender menyimpan luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Sebuah tragedi kelam di masa lalu meninggalkan jejak arwah penasaran yang terjebak di antara dunia kita dan dunia mereka. Warga sekitar tahu betul aturan tak tertulis ini. Jangan pernah memelankan kendaraanmu saat melewati area ini setelah tengah malam, atau kamu akan membawa pulang penumpang yang tak kasat mata. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pak Yanto, seorang supir angkot yang telah puluhan tahun mencari nafkah di jalanan ibu kota, terpaksa menarik penumpang hingga larut malam demi memenuhi setoran. Jalanan sepi menyisakan deru mesin tuanya yang memecah keheningan malam. Pak Yanto sebenarnya sudah merasa tidak enak hati sejak sore tadi. Firasat buruk terus menghantuinya, namun tuntutan hidup memaksanya untuk terus menginjak pedal gas, menembus rute yang paling dihindari oleh rekan-rekannya sesama supir malam, yaitu jalur maut perempatan Mall Klender. Bangunan mall yang kini berdiri kokoh itu sebenarnya dibangun di atas tanah yang pernah menjadi saksi bisu jeritan ribuan jiwa yang hangus terbakar. Tragedi mengerikan di akhir tahun 90-an itu menyisakan duka yang mendalam. Mereka yang tak sempat menyelamatkan diri kini menjelma menjadi entitas yang tak tahu arah jalan pulang. Konon, arwah-arwah ini tidak menyadari bahwa tubuh mereka telah hancur menjadi abu. Di dimensi mereka, hari masih malam yang sama saat api melahap segalanya. Mereka masih berdiri di pinggir jalan, menunggu tumpangan untuk lari dari kobaran api gaib yang terus menyiksa jiwa mereka. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika angkut Pak Yanto mulai mendekati radius perempatan Klender. Suasana berubah drastis. Suara jangkrik yang tadinya menemani perjalanan tiba-tiba mati seketika. Hawa dingin yang tidak wajar mulai menyusup masuk melalui celah-celah kaca jendela yang sudah tertutup rapat. Bulu kuduk Pak Yanto berdiri tegak. Ia mencoba menyalakan radio untuk memecah keheningan. Namun yang terdengar hanyalah suara statis yang bergemerisik pelan, seolah ada seseorang yang mencoba berbisik melalui gelombang radio tersebut. Ia mempercepat laju kendaraannya, berharap bisa segera melewati area terkutuk itu. Namun nasib berkata lain. Tepat 100 meter sebelum melewati gedung mall, sayup-sayup dari balik kabut tebal, mata Pak Yanto menangkap sebuah siluet. Di pinggir trotoar yang gelap gulita, di bawah satu-satunya lampu jalan yang berkedip redup, berdirilah seseorang.
Tangan sosok itu terangkat lambat, melambaikan tangan meminta tumpangan. Akal sehat Pak Yanto berteriak menyuruhnya untuk menginjak pedal gas dalam-dalam dan tidak menoleh sedikit pun. Namun anehnya, tubuhnya seakan tidak merespons. Kakinya seolah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata, perlahan-lahan menginjak pedal rem. Angkot tua itu berhenti tepat di depan sosok misterius tersebut dengan bunyi decitan rem yang memekakkan telinga. Pintu belakang terbuka dengan suara derit engsel berkarat yang panjang. Hawa dingin yang sangat menusuk tulang seketika berhembus masuk ke dalam kabin, membawa aroma yang sangat aneh. Itu bukan sekadar aroma bau busuk, melainkan perpaduan menyengat antara daging yang terbakar, karet hangus, dan tanah kuburan yang basah. Pak Yanto menahan napasnya. Tubuhnya kaku mematung. Ia mendengar suara langkah kaki gontai dan berat menaiki pijakan angkotnya. Seseorang atau sesuatu kini telah duduk di kursi penumpang belakang. Mesin kembali dipacu membelah malam. Pak Yanto terus berkendara dalam diam yang mencekam. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari penumpang barunya. Ia tidak menyebutkan tujuan, tidak juga meminta berhenti. Keheningan ini justru lebih menyiksa daripada suara jeritan setan sekalipun. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Pak Yanto bisa merasakan sepasang mata gaib sedang menatap bagian belakang lehernya dengan tajam. Rasa penasaran mulai menggerogoti akal sehatnya. Dorongan untuk melihat ke arah kaca spion tengah begitu kuat. Meski batinnya menjerit menolak untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ia bawa di kursi belakang. Setetes keringat dingin meluncur dari dahi Pak Yanto, melewati alisnya hingga jatuh ke pangkuan. Tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa takut yang memuncak akhirnya mengalahkan pertahanannya. Perlahan, sangat perlahan, bola matanya bergerak naik, mencari pantulan kaca spion tengah yang tergantung di atasnya. Jantungnya berdetak liar hingga terasa ingin meledak. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya akan melihat manusia biasa, mungkin seorang pekerja malam yang kelelahan. Namun, apa yang terpantul di dicil itu akan menghancurkan kewarasannya selamanya. Di kursi sudut paling belakang, duduk sesosok entitas mengerikan yang sama sekali bukan manusia. Kulitnya melepuh parah, merah kehitaman, seperti daging yang baru diangkat dari bara api. Asap tipis masih mengepul dari pundak dan sisa-sisa pakaiannya yang hangus menyatu dengan kulit. Tidak ada hidung maupun bibir yang tersisa. Hanya rentetan gigi hangus yang menyeringai dalam kesakitan abadi. Namun, yang paling membuat darah Pak Yanto membeku
adalah sepasang bola mata putih pucat tanpa pupil milik makhluk itu, yang ternyata sudah menatap lurus ke arah kaca spion, tepat bertatapan dengan mata Pak Yanto yang ketakutan. Napas Pak Yanto tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa berteriak. Tubuhnya terguncang hebat oleh ketakutan yang tak tertahankan. Namun ia tahu ia tidak boleh berhenti. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia memalingkan pandangannya ke jalanan di depan, menangis tanpa suara sambil merapalkan segala doa yang ia ingat dalam hati. Entitas di belakangnya mulai mengeluarkan suara rintihan tertahan, suara yang menggelegak seperti air mendidih. Aroma daging terbakar semakin pekat hingga membuat perut Pak Yanto mual. Ia hanya perlu terus menyetir, berharap makhluk ini akan turun dengan sendirinya sebelum fajar menyingsing. Beberapa kilometer setelah melewati perempatan maut tersebut, angkot memasuki jalanan sepi yang dinaungi pohon-pohon beringin besar. Tiba-tiba, suara rintihan makhluk itu berhenti. Dari arah belakang, terdengar suara gesekan perlahan, seolah makhluk itu beringsut maju mendekati kursi kemudi. Pak Yanto memejamkan mata rapat-rapat saat hawa dingin yang luar biasa menyapu sisi wajahnya. Kemudian terdengar suara gemerincing kecil berbunyi tring. Sebuah benda keras dijatuhkan ke atas kotak koin di sebelah tuas persneling. Suara itu menandakan bahwa si penumpang gaib sudah sampai di tujuannya. Dengan tangan gemetar hebat, Pak Yanto memberanikan diri melirik ke arah kotak uangnya. Ia mengharapkan sebuah kepingan logam koin atau mungkin uang kertas yang bisa menghibur ketakutannya. Namun, apa yang tergeletak di sana bukanlah uang manusia. Itu adalah selembar daun nangka kering yang ujungnya masih menyisakan bara api kecil berwarna merah, mengeluarkan asap tipis dengan bau kemenyan yang sangat menyengat. Daun itu perlahan berubah menjadi abu hitam tepat di depan mata kepalanya sendiri. Jantung Pak Yanto berdegup kencang, menyadari arti dari bayaran gaib tersebut. Mengetahui penumpangnya telah membayar ongkos, Pak Yanto menghentikan angkotnya perlahan di bahu jalan. Ia mengumpulkan segenap sisa keberaniannya untuk menoleh ke belakang. Kursi penumpang itu kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok mengerikan yang melepuh. Makhluk itu telah lenyap di telan udara malam, kembali ke alamnya. Namun, teror itu belum berakhir. Tepat di tempat makhluk itu duduk, jok plastik angkot Pak Yanto meleleh dan berlubang hitam, membentuk cetakan tubuh manusia yang sedang duduk. Asap kelabu masih mengepul dari jok yang hangus tersebut, menjadi bukti nyata bahwa kejadian barusan bukanlah ilusi semata. Pak Yanto berhamburan keluar dari mobilnya.
Kakinya tak lagi mampu menopang berat badannya, membuatnya jatuh tersungkur di atas aspal jalanan malam yang dingin. Ia meraup udara sebanyak-banyaknya, berusaha membersihkan paru-parunya dari bau kematian yang masih menempel. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Pak Yanto menarik angkot di jalur tersebut. Sejak saat itu, tak ada lagi yang melihat mobil tuanya beroperasi di jam malam. Pengalaman mengerikan itu menanamkan trauma mendalam yang merampas kewarasannya setiap kali ia mencium bau sesuatu yang terbakar. Kisah Pak Yanto hanyalah satu dari sekian banyak pengakuan mereka yang tak sengaja membawa pulang arwah penasaran perempatan Klender. Hingga malam ini, jika kamu melewati area tersebut pada dini hari, cobalah perhatikan trotoar jalan yang remang-remang. Mungkin kamu akan melihat sesosok bayangan berdiri diam, mengangkat tangan kanannya perlahan dari dalam kegelapan. Jika itu terjadi, jangan pernah memperlambat laju kendaraanmu. Jangan menatap kaca spion. Dan apapun yang kamu dengar dari kursi belakang, jangan pernah menoleh. Karena bagi mereka yang mati dalam api, perjalanan mereka belum usai. Dan mereka selalu mencari teman untuk pulang.